Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuk kita berbagai macam nikmat. Allah salurkan untuk kehidupan kita anugerah, dan juga Allah suplai untuk kehidupan kita dengan bermacam kurnia. Tentunya ini adalah merupakan satu kenikmatan yang Allah tuangkan, tumpah ruahkan pada kehidupan kita dari nikmat iman dan Islam, hidayah serta taufik. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan nikmat tersebut, insya Allah Allah tetapkan untuk kita nilai istiqomah dalam iman, Islam, hidayah dan taufik sampai kita dijemput oleh al-maut. Insya Allah mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan kita sempurnakan membaca lafaz i'tikaf. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan acuan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Silahkan dibuka pada halaman yang ke-56. Nomor urut hadis yang ke-66. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min manamihi falyaqul alhamdulillahi alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dapat ya? Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka ucapkanlah, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku dan yang telah menyehatkan badanku, serta yang telah memperkenan diriku untuk ingat kepadanya. Riwayat Ibnu Sunni melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu hadis yang menjadi tuntunan untuk kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah merupakan contoh yang diberikan oleh Rasul untuk kemudian kita teladani. Hebatnya umat Islam,
hal yang sifatnya detail dan rinci dibahas, diberikan tuntunan, diberikan contohnya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Islam bukan hanya menanamkan hanya sekedar tauhid dan akidah yang mantap, tapi lebih daripada itu. Rasulullah SAW sengaja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenahi akhlak kita, termasuk akhlak kita kepada Allah. Bahkan di setiap sektor kehidupan kita diatur oleh ajaran agama Islam. Begitu lengkap dan genapnya umat Islam mendapatkan ajaran Islam. Makanya orang Islam yang mengerti tentang seluk-beluk ajaran agama Islam dan tuntunan-tuntunan secara lengkap dalam kehidupan sehari-harinya, maka tidak akan pernah mungkin kaget bagi orang Islam apabila dia akan terus jatuh cinta untuk kesekian kalinya kepada ajaran agama Islam itu sendiri. Mau masuk kamar mandi, diatur sama Allah. Mau kita datangi istri kita yang bahkan sah, udah bebas kita, tapi masih ada aturannya. Bahkan kita mau bobo kan non aktif namanya. Kemarin sudah ada kita bahas itu hadisnya. Idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila Anda ingin mendatangi pembaringanmu atau hendak mau bobo, mau tidur, mau istirahat badan, maka berwudu. Mau sholat, wudu. Barangkali memang udah hukumnya demikian, aturan mainnya begitu. Nih kita mau bobo, mau tidur, masih diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk kita berwudu. Artinya ya setiap perintah tentunya ada hikmah di baliknya. Seperti halnya ada larangan Allah, pasti ada nilai manfaat. Bahkan sebelum kita mau tidur ada aturannya. Saat kita buka mata kita atau terjaga, kita bangun dari tidur kita, ada juga aturan mainnya dari Allah dan Rasulnya. Nabi yang contohin tuh doa dikala bangun tidur. Nah, di antara sekian banyak doa-doa tersebut barangkali yang kita sudah hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan itu yang kita hafal. Nih sekarang nambah lagi ilmu kita. Sebentar kita akan baca nih, besok pagi jelang subuh atau sepertiga malam barangkali kita biasa dibangunin oleh Allah untuk tahajud qiyamul lail. Maka baca deh nih, mulain deh nih. Kita amalin selain daripada tadi itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca apa? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Ntar kita baca tuh. Apa sih dalam kandungan dan isi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh demikian? Itu artinya apa? Nah, kita pelajari malam hari ini. Nabi SAW katakan, idza staiqadha ahadukum, idza apabila, istaiqadha artinya adalah bangun atau terjaga seseorang, endusin. Ahadukum di antara kalian, min manamihi, bangun dari mana? Dari tempat duduk? Enggak, bangun daripada tidur. Tuh, ya. Bahasa Arab sendiri aja tuh agak beda-beda tuh. Ya, kalau kitanya dari keadaan berbaring karena sebab tidur, untuk memerintahkan bangun pakainya istaiqidh. Artinya bangun dari tidur. Kalau kita dapat perintah bangun tapi kondisinya enggak dengan berbaring, tengkurap atau keadaan tertidur, cuman kita duduk doang tapi mata melek, enggak pakainya istaiqidh tapi qum. Bangun, bangkit. Beda tuh istaiqidh dengan qum sendiri. Jadi luasnya bahasa Arab itu dengan makna yang berbeda-beda. Ya makanya banyak juga bahasa Arab kita, bahasa Indonesia kita yang diserap dari bahasa Arab. Nah, salah satunya apa? Wasit. Wasit. Apa artinya wasit? Yang nengahin di antara pertandingan dua kubu yang sedang bertanding. Iya, memang demikian. Tapi dari bahasa Arab tuh wasato artinya yang di tengah. Namanya wasit, nggak boleh cenderung ke pihak yang satu atau mengabaikan pihak yang lainnya. Ini lebih cenderung ke kanan, ditinggalin yang kiri, atau sebaliknya, wasit nggak boleh ke kiri, begitu ya.
Yang seharusnya jatuhin itu Anan kemarin Vietnam Indonesia, aturan kartu kuning tuh orang Vietnam tuh nggak boleh tuh. Umpamanya begitu. Jadi harusnya ada di tengah wasit. Nih, yang kita pelajarin kan kitab, lembaran demi lembaran, kertas. Kata bahasa Indonesia, bahasa Arab apa ya? Qirtasun. Kertas dari kertas tuh dia tuh. Musyawarah dari musyawarah, rakyat dari ra'iyah, adil berbuat adil dari al-adlu. Tuh ya, paham sampai sini? Nah, ini dipakai oleh Rasul istaiqidh, artinya adalah bangkit atau bangun yang dalam sebelum keadaannya adalah tertidur. Idza istaiqadha ahadukum, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, min manamihi, dari tidurnya, falyaqul, maka ucapkanlah oleh yang orang tadi itu baru bangun tidur, alhamdulillahilladzi, diawali dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur seorang hamba menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun tidur langsung nyebut dan memberikan sanjungan pujian kepada Tuhannya. Masya Allah. Makanya orang terbaik di mata Allah adalah orang yang dalam lisannya senantiasa banyak menyanjung Allah. Bukan karena Allah gile disanjung. Lo mau nyanjung Allah, lo nggak mau sanjung Allah. Allah dipuji atau Allah nggak dipuji, Allah tetap tersanjung, Allah tetap terpuji. Masalahnya adalah kita yang butuh untuk menyanjung Allah, ya kan? Model kayak sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Kali dia begitu, kalau kita tinggalkan sholat, apa Allah downgrade gitu? Kan enggak. Allah turun kelas, nggak jadi lagi bermartabat yang tinggi. Zat Allah nggak jadi mulia kalau kita nggak sholat. Enggak, kata Allah. Justru Allah berikan nih jalur untuk engkau sampai kepadaku, diberikan daripadaku ridho atasmu adalah dengan jalur sholat. Kan lo yang mau surga, kata Allah begitu. Kan lo yang mau dapat, lo yang mau berridho gue. Jalurnya ini, gue kasih tahu nih. Sholat, bangun malam, puasa jika kita mampu. Yang sunnah-sunnah, apalagi khususnya yang Ramadan, yang wajib-wajib. Kalau kita tinggalkan nilai ibadah kita, ya kita yang rungsing, kita yang ringsek, kita yang babak belur, betul. Bukan karena Allah memberikan perintah itu, terus kemudian Allah menjadi bertambah kekuasaannya, Allah menjadi tambah agung. Enggak, ini untuk kebutuhan dan kepentingan kita di dunia yang kita upayakan, biar nanti membuahkan hasil di negeri akhirat untuk kita semuanya. Nah, hamba yang pandai, yang cerdas adalah saat dia bangun dari tidurnya, dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku. Loh, dikembalikan. Emang tadi pas kita lagi tidur roh kita kemana? Nah, ini kan satu pertanyaan. Sebab Nabi sampaikan gitu tuh. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Kalau kita lihat mana terjemahnya. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Tuh, mengembalikan rohku. Ini kan menjadi isyarat pertanda. Maknanya adalah saat kita tidur, roh kita semuanya dalam genggaman Allah. Makanya orang yang lagi tidur sebenarnya dia mati sementara, non aktif. Mati kita, Pak, Masya Allah. Lagi tidur kita mati. Makanya orang yang banyak tidur berarti latihan mati dia. Latihan mati. Nah, dalam hadis ada tuh, yaqbidur ruh, orang yang lagi dalam keadaan tidur, Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruhnya. Menggenggam. Makanya orang yang ingin mendatangi tidur kan baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Kan kita pengen paranin mati namanya. Sebab tidur itu mati yang sementara. Kayak tadi doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi engkau ya Allah yang telah kembali menghidupkanku setelah mematikanku sejenak. Kan begitu tuh doanya. Paham nggak nih kira-kira?
Berarti dalam keadaan tidur manusia itu dalam keadaan mati sebenarnya. Rohnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang baru bangun tidur masih kerasanya kayaknya linglung. Orang dulu bilangnya apa? Belum balik rohnya. Belum ngumpul, belum sadar maksudnya. Ditanya kemana? Jawab kemana ya Allah? Kan begitu. Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan nikmat tidur. Tidur nikmat enggak? Nikmat ya Allah. Masih kecil, usia-usia kayak Bilal, susah banget kita disuruh tidur. Mendingan jam 2 siang lagi bentet-bentetnya sinar matahari, naikin layangan gitu. Kalau dia tua-tua kayak begini lagi di ruang kantor jam 2 di atas meja kantor kita bisa ngorok, betul nggak? Kan nikmat banget tidur lah, betul nggak? Segala sesuatu yang terlewat dari kita adalah rasa syukur, meskipun yang kita rasakan itu kecil. Yang kelewat daripada kita selalu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sih begitu, ngelihat anaknya, kakak, ayo bobo di jam segini, ya Allah. Buya sih kalau nggak ada kegiatan nggak harus keluar begini begitu, kegiatan padat begitu. Buya enakan bobo tidur siang enak banget. Dulu kita masih kecil, mauan main memang. Udah gede-gede, ya Allah nggak pakai disuruhin. Pelor makanya dah, iya nggak? Senderan dikit langsung molor, udah nggak dibaca bismika, bisa juga bismika tuh. Tidur juga langsung kita. La haula wala quwata. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat aku tidur. Kita nih yang duit kita timbang-timbang bisa gampang banget tidur kita. Bener nggak? Yang duitnya gede-gedean dikit, yang kayaknya nggak timbang-timbang. Orang-orang konglomerat yang bisnisnya di mana-mana. Susah Pak tidur demi Allah, susah tidur. Datengin rasa ngantuk aja kayaknya ya Allah perlu perjuangan banget. Harus ke apotek beli lelap, beli obat tidur kan pel, bener nggak? Uplok urusan, udah pejemin mata dari jam 10, jam 2 masih kawang-awang pikirannya, masih melayang berkelana, entah kemana, bu ilaha illallah, nggak bisa tidur, akhirnya cari kunci mobil keluar ke apotek beli pil juga, belum langsung tidur. Kalau orang gila lihat di kolong jembatan jadi tidur, ya jadi nggak ada pikiran soalnya dia nggak ada makanya nikmat tidur aja nikmat. Ayo evaluasi diri kita, jangan saban pengen tidur terus kemudian alhamdulillah bisa tidur, bangun tidur nggak ada alhamdulillahilladinya, nggak ada segala puji bagi Allahnya. Ntar sekali waktu kali kita udah tua begitu dicabut nikmat bisa cepet tidur, botol rasa kita apa namanya? Insomnia, susah tidur tuh, ya enggak? Akhirnya badan kurus, mau tidur sebenarnya badan capek, mata dikedipin udah merah, udah perih banget, udah panas, maksudnya pengen tidur tapi nggak bisa. Nah sekarang kita gampang banget tidur, syukurin, alhamdulillahilladiin banyak-banyak. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala puji bagi Allah, ya, ucapan tasbih kita kepada Allah, ucapan tahmid kita kepada Allah, radda alayya ruhi, atas ketetapanmu setelah kami diberikan nikmat tidur olehmu ya Allah, akhirnya kau kembalikan ruhku. Jadi Allah nggak keasikan megang ruh kita. Kan banyak orang yang pas begitu datengin pembaringan malam hari dicabut oleh Allah rohnya, tapi bukan lagi sementara, tapi permanen. Niatnya cuma sekedar tidur malam biar besok beli nasi uduk lagi paginya, nggak kedapatan nasi uduk, oksigen juga nggak dapet, jangankan nasi uduk, meninggal dunia. Makanya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi ini coba deh dijiwain banget gitu saat ini kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan hanya sekedar kita ya ngulang hafalan pas lagi dulu kita di madrasah ibtidaiyah, bukan cuma entunya, cuma pas begitu bangun bener-bener kalau gue nggak dibalikin rohnya ya Allah, anak masih pada kecil-kecil, bini masih perlu bimbingan, tanggungan masih banyak, orang tua gue masih lengkap dua-duanya, gue jadi tulang punggung, ya Allah nikmat banget dikasih bangun dari tidur, kan begitu tuh, ya kan? Dan bahkan bisa melanjutkan nilai keimanan, nanti akan saya bahas di sini.
Dikembaliin roh tuh, Masya Allah. Saya punya nenek, saya punya jidah dari Umi Aneh. Anda punya jidah, Anda punya nenek dari Umi Aneh, meninggal dia, lanjut dari tidur dia. Yang biasanya jam 3:30, 4 bangunin Encit Aneh untuk sama-sama qiyamul lail. Cerita nih orang tua Aneh, ajus Aneh, Umi cerita. Cuman pas begitu dibangunin, biasanya kan bangunin kan jidah nih, artinya si perempuan ngebangunin yang laki. Nen tuh malam tuh subuh dibangunin yang perempuannya, tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya Encit Aneh bilang, lagi keasikan banget kali, apa capek banget. Oh udah, sampai dikit lagi syuruk. Bangun, dikit lagi habis tuh waktu subuh tuh, nggak bangun-bangun nih, panggil orang medis. Pas dicek, diceritain, nah, kayaknya ini udah beberapa jam yang lalu. Habisnya lagi dalam keadaan tidur. Jadi nggak dirodda alayya ruhi, nggak dikembalikan rohnya. Tapi hebatnya kita punya enci-enci, kita punya tante ya, kalau enci itu ya, kita punya enci, kita punya tante, adik-adiknya Umi kita bilang, Masya Allah, kalau jidah huriyah mah sebelum tidur aja, wa ilaha illallah al-muluknya dibaca, baca al-muluk nih sebelum tidur, cakep. Allah nggak akan berikan kepada para malaikatnya izin untuk mencambuk, memecut dan menyiksa siapapun orang yang melazimkan baca al-muluk sebelum dia tidur. Allah jauhin dari siksa alam kuburnya. Tabarok al-muluk, tahu ya? Baca, apalagi yang udah apal, enak deh tuh. Sambil bobo, sambil rebah-rebahan. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walil ladzina kafaru. Dan selanjutnya baca baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Dan lihat wasiat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teruntuk Fatimah, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hal-hal yang perlu kita lakuin sebelum kita tidur. Takutnya itu dia, Allah nggak rodda alayya ruhi, Allah nggak mengembalikan roh kita. Apa pesannya Rasul kepada Siti Fatimah, putri tercinta Nabi? Fatimah, sebelum tidur, bobo, jangan lupa sholawat kepada Nabi dan para Rasul-Rasul sebelum ayah ya. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah sebelum ayah ya. Artinya dari Adam sampai Isa. Yang kedua, hatamin Al-Quran ya. Wah lu, belum tidur hatamin Quran. Nah, gua Ramadan aja sekali juga enggak hatam. Ini sebelum tidur lagi. Enggak, ini pakai cara yang singkat. Sekali kita baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka satu kali suratul Ikhlas yang kita baca, sepertiga bagian Al-Quran telah kita lewati artinya. Jadi kalau 3 kali lengkap satu Quran. Seolah-olah bacaan itu satu Quran kita baca hanya dengan kita membaca suratul Ikhlas. Pahalanya sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Ingat, untuk menjelang tidur lo jangan pakai saat Ramadan, culas namanya lo. Berapa lail khatamin Quran Ramadan kali ini? Alhamdulillah 29 kali Ustaz. Wah Allah, mantap lain. Ente ngalahin aneh paling cuma 3-4 kali khatam selama Ramadan. Gimana? Enggak Ustaz, aneh pakai versi yang suratul Ikhlas 3 kali, Qul 3 kali beres. Kurang ajar kata gua. Bisa ngalahin gua, enggak taunya nempongnya pakai suratul Ikhlas. La haula wala quwata. Untuk menjelang tidur pakainya suratul Ikhlas. Udah? Enggak. Apalagi evaluasi diri. Ada hak Allah yang terlewatkan enggak hari itu, yang akhirnya dia enggak ibadahi kepada Allah? Evaluasi. Atau ada lisan yang menyayat hati saudaranya enggak di hari itu? Dia nambah dosa soal hablum minallah, nambah kekeliruan atau kekecewaan terhadap manusia yang di sekitar atau lingkungannya enggak? Itu evaluasi diri tuh. Jadi enggak nunggu 1 Muharram, apalagi 1 Januari.
Kelamaan kalau evaluasi atau muhasabah diri, hitungannya 365 hari. Tiap peralihan tahun. Enggak. Muhasabah itu saban kita malam, besok pengen jemput mentari pagi, subuh hari, pakai itu yang namanya muhasabah. Terus yang terakhir apa? Ini dia nih, yang masih ada kaitannya dengan ini doa dalam hadis Rasul. Maafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah melukai hatimu. Maklumi kekeliruan mereka, sehingga kita tidur dalam keadaan hati yang lapang. Soalnya saat kita tidur kan kita nggak punya kuasa tuh. Orang gaduh, orang kisruh aja, orang teriak-teriakan, kadang-kadang kita masih lanjut ame ngimpi kita. Siapa orang paling kuat? Kalau ada orang yang paling kuat, bisa nggak lo kontrol saat lo tidur? Orang rohnya aja lagi dipegang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk dia mati, bisa nggak dia rebut rohnya dirinya dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada, benar orang jago dia di kampung, di dunia kali deh, bukan kampung lagi. Masalahnya kita nggak punya kemampuan saat kita tidur. Orang lain mau membicarakan aib kita di samping kita, kita nggak paham. Kita lagi tidur, orang lewain kita, kita nggak tahu. Betul. Samping kita ada bini kita, dia lagi melakukan kemaksiatan, bahkan kita lagi tidur, kita nggak paham. Kalau orang mampu, orang jago, orang hebat, lagi dalam keadaan tidur, dia tahu semuanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Masalahnya kita nggak begitu. Roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak mampu merebut roh kita sendiri kalau bukan dengan izin Allah. Artinya saat kita tinggalkan dunia ini karena sebab kita dalam keadaan tertidur, dan Allah nggak mengembalikan roh kita, biar nanti saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tidur kita maafkan kesalahan orang lain, akhirnya kita datang dengan hati yang bersih. Berarti kan, karena sebelum tidur tadi kita maafin semuanya, kita halalin, kita ridhoin deh semuanya, udah. Sebab yang akan gue tuju bukan cuma sekedar tidur nih. Makanya gara-gara kita ngaji, makanya jangan anggap enteng tidur. Tuh ya, jangan kita anggap enteng. Sebab nih masa dimana kita diambil sebentar roh kita. Allah yang punya kuasa, mau dibalikin sama Allah, jadi nggak diberikan lagi atau nggak dikembaliin juga, nggak dipulangin roh kita, ya terserah Allah, kan gitu. Tinggal amalan terakhir yang kita lakukan saat menjelang kita pulas, kan apa? Itu yang Allah lihat, bener nggak? Makanya orang yang kalau tidur, udah ngantuk banget tidur, pas begitu blek langsung pulas. Berarti kan kalimat terakhirnya lah, tidur, udah ngantuk, kan berarti terakhirnya doang tuh, Makanya paling enggak Bismillah untuk kita tidur, dengan nama, berarti lafzul jalalah yang terakhir kita sebut saat kita tidur. Apalagi lengkap deh, ya tadi itu baca al-muluknya, ya baca al-muluknya, ritual kita, zikir kita, bahkan salawat kita, biarin nih selesai nih, kita dapat pulas, akhirnya biji tasbih kita yang kita lagi puter-puter sampai jatuh deh, jangan udah selesai ritual pakai keluarin nih lagi, scrolling lagi, ya nggak usah. Ibaratnya kayak orang habis kita talkinin nih calon mayit nih, udah hampir mau, ya tanda-tandanya udah ada deh begitu, napas udah tinggal atu-atu gitu ya. Ikutin ya Pak kalimat yang Bapak dengar, la ilaha illallah, dia udah bisa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Udah selesai begitu, jangan diajak ngomong lagi dia. Biarin akhir dari kalimatnya adalah ya kalimat thayyibah tadi, tauhid. Gak usah gitu. Mau minum, lo recet jadinya udah. Kalau talqinin begitu, habis itu tinggalin aja udah. Sisanya yang lainnya udah tinggal mau ngajiin, mau baca ini Yasin, fadhol silakan. Mau kita sama-sama kalimat tauhid, kayak kalau orang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhir dia udah baca la ilaha illallah, kupingnya juga terakhir dapat la ilaha illallah juga, tapi bukan dia yang nyebut, orang lain. Makanya yang di
Satu ruangan yang setiap kita nih ogah masukin nih. Mau kita yang jenguk atau kita yang sakit. ICU. Rumah sakit apa namanya? ICU. Saya melihat kamu, begitu ICU nih. Di ruangan itu kalau seumpama ada penyakit, ada orang yang sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita sendiri nggak boleh ngedampingin, nggak boleh masuk begitu. Udah aja pakai MP3, kalau dulu ada MP3 ya, MP3 yang kecil gitu, yang model kayak seginian gitu, yang isinya ya la ilaha illallah kayak ayatul kursi kayak atau moral gitu, taruh aja di bantal samping kupingnya. Bismillah, mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Udah cuma begitu doang. Nah kalau kita tidur begitu juga, habis selesai kita baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, udah nggak usah pegang lagi nih HP. Kalau mau masih pegang HP ya jangan baca dulu. Rangkaiannya begitu. Habis selesai kita udah nih gini, baru deh kita baca. Habis selesai baca, udah Al-Muluk, Tabarak, Ayatul Kursi, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya sama kekasih kita deh baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu blok deh, udah tidur. Jaga-jaga artinya kalau sampai akhirnya Allah nggak ngembaliin roh kita, artinya kalimat terakhir itu adalah yang terbaik yang kita bawa. Insya baru satu tuh. Wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wa afani fi jasadi, yang telah mengembalikan pula kesehatan badanku sebelum tidur. Alhamdulillah ya Allah sehat. Begitu bangun makin seger karena tubuh dapat hak untuk istirahat. Tubuh kita ada hak untuk istirahat. Yang ojol 24 jam di atas jok motor, wa ilaha illallah. Tuh harian misalkan dapat 34 tarikan. 34 tarikan berapa duit sih? 600.000 lu bawa pulang ke rumah. Habis itu lo masuk IGD. Masuk IGD bayarnya 1,5, kan tekor juga lah. Betul. Uqtudha haqqin haqqahu, berikan segala sesuatu yang ada haknya untuk kita berikan itu haknya. Hak kita punya tubuh apa? Istirahat nggak apa-apa. Masya Allah. Mata harus penjem-penjem. Otak kita nih yang terus bekerja, mikir, atau Bang Ibnu ngedit dan lain-lain. No, yang paling pojok pemikir Islam no, paling pojok. Wah, ya mikirin tentang umat, ada waktunya buat istirahat. Ya enggak? Udah mikirin tuh, ya Allah, 2 tahun katanya kalau kita punya tanah nggak difungsiin mau direbut sama negara katanya. Ntar kalau punya kita tabungan juga selama 3 bulan seperti non-aktif, ntar katanya mau direbut sama negara. Yang gue ngeriin cuma satu, kalau bini gue anggurin ntar direbut juga sama negara begitu. Berhenti mikir yang kayak begitu. Iya enggak? Waktunya istirahat semuanya. Kasih yang namanya hak badan untuk non-aktif, istirahat. Insya begitu kita bangun, akhirnya Allah kembaliin kesehatan kita. Sebut yang kayak begitu disebut. Wa afani fi jasadi, Allah alhamdulillah. Biar kata Ustaz, kalau seumpama memang kita bangun tapi rada meriang, tetap dibaca. Nah kan kita meriang begitu. Alhamdulillah yang dikasih masih meriang. Bukannya pas bangun nggak taunya reruntuhan, kita punya plafon ambruk. Udah meriang juga, gigi rompang semuanya. Karena kejatuhan plafon seumpama. Ya alhamdulillah meriang masih dikasih. Nah apalagi pas begitu kita tidur dalam keadaan meriang, bangun seger, gimana nggak kita baca? Kita akuin ke Allah bahwa kita diberikan atau dikembalikan kesehatan kita, badan kita. Wa adina li bidzikrihi, dan kau masih perkenankan aku ya Allah untuk bisa mengingat Engkau. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat seseorang ganti hari. Kan ganti hari biasanya karena tidur malam nih, ya enggak? Hari ini ya kita anggap ini hari nih. Untuk besok kan diselingin dengan apa? Tidur malam. Bagi yang biasa tidur malam, kalau kita malam sih melek mulu matanya. Bagi orang yang tidur malam secara teratur, peralihan antara kemarin dan hari itu apa? Bangun tidurnya kan? Betul. Bangun
tidur. Keistimewaan dan juga keberuntungan yang dimiliki oleh manusia saat dia melewati hari kemarin dan dia jemput hari itu, hari di mana dia masih hidup di hari itu, adalah masih diperkenankan untuk mengingat Allah. Artinya imannya masih utuh. Sebab ada orang yang kemarin masih muslim, ruku bareng-bareng orang yang ruku, dia sholat bersama para jamaah musola, besoknya orang yang pembenci sholat. Artinya nilai istiqomahnya Allah cabut. Bertahun-tahun buat lirik-liriknya yang katanya meninjau, menjunjung tinggi nilai dakwah Islam. Kemarin-marinya di ujung usianya akhirnya menjadi perusuh dalam agama Islam. Kan itu yang kita nggak kepengen. Makanya nilai istiqomah mahal. Ujung zaman yang paling tinggi nilai dan harta benda bukan yang namanya emas batang, bukan, demi Allah. Logam mulia kita katanya beli dari Antam. Antam juga katanya udah banyak yang dirabah-robah katanya juga. Bukan logam mulia, bukan emas batang, tapi apa? Istiqomah. Bahaya. Kalau istiqomah udah pudar, istiqomah udah terkikis bahkan sampai habis, ya apalagi harta benda kita yang bisa kita jadiin modal untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Pernah nggak ada cerita tentang Bal'am bin Ba'urah? Seorang sufi, wali Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Allah Musa. Ini wali beneran nih, bukan wali Allah, nggak ada pelantikan wali Allah. Ngaco lo. Yang mau ngelantik siapa wali Allah? Ormasnya nggak bisa. Wali Allah yang ngelantik ya Allah, yang memberikan perwalian Allah. Keutamaannya dititipkan oleh Allah. Bukan orang kadang lagi viral begitu lalu kemudian akhirnya dibilang katanya demi Allah dia adalah seorang wali min auliyaillah. Pret. Enggak begitu konsepnya. Kalau kata anak sekarang enggak begitu konsepnya. Enggak ada. Yang mau melantik siapa? Pelantikan waliullah enggak ada. Ya la haula wala quwata. Wali murid baru bisa dilantik jadi apa? Korlas, koordinator atau jadi komite, baru tuh ada pelantikannya, boleh silahkan aja. Wali murid namanya juga. La haula wala quwata. Belum ya pernah nih cerita tentang Bal'am bin Ba'urah ya. Ya ntar sekali waktu deh di jam segini. Pohon palem, pohon buni katanya. Pohon palem, pohon buni. Kalau di malam ingat bini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Bareng-bareng baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'azmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهوى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد ترش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي.